Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di portal belajar online, belajar aman dan tenang bersama Bapak Nanang. Pada pembelajaran kalkulasi grafika kali ini kita akan belajar tentang mengeksplorasi bahan baku dan bahan pendukung pada pracetak, cetak dan purna cetak. Silakan disimak. Posisikan duduk kalian dengan nyaman. Siapkan alat tulis kalian dan selamat belajar. Nah, kita akan belajar tentang bahan baku yang digunakan di dunia grafika, mulai dari bahan baku pada kegiatan pracetak, cetak, dan purna cetak. Pengetahuan mengenai bahan baku yang digunakan pada usaha percetakan itu sangat penting bagi seorang estimator sebagai dasar perhitungan harga barang cetakan. Dengan memahami masing-masing fungsi dari bahan-bahan yang digunakan akan membantu keakuratan dalam perhitungan harga. Jadi kita nanti menghitung harganya itu sesuai dengan kualitas dan juga bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan pracetak, yaitu kertas. Kertas digunakan untuk media proof design. Biasanya berukuran A4, A4S, F4, double A4 dengan gramatur sesuai kebutuhan. Banyak gramaturnya, ada 70 GSM, 80 GSM, 90 GSM, 120, banyak tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, di samping kanan itu ada contoh dari macam-macam kertas HVS yang beredar di pasaran. Kemudian yang kedua, bahan baku pada bidang pekerjaan pracetak ada toner, tinta printer kertas. Toner atau tinta printer digunakan untuk bahan cetak di atas kertas. Toner biasanya berupa serbuk karena digunakan untuk printer laser. Sedangkan tinta printer berbentuk cair, biasanya digunakan oleh printer-printer biasa yang sering kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya ada bahan baku bidang pekerjaan pracetak yaitu film. Film reproduksi digunakan sebagai media output image dari komputer. Untuk cetakan full color membutuhkan 4 lembar film yang terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan black. Untuk masing-masing warna, perbedaannya hanya pada sudut raster. Untuk cyan 15O, magenta 75O, yellow 0O, dan black 45O. Sedangkan untuk jenis cetakan lainnya, jumlah film itu menyesuaikan dengan jumlah warna yang nanti digunakan. Nah, perbedaan pada sudut raster itu terlihat di gambar di samping kanan. Kalian bisa lihat antara 15 derajat berarti ya. Yang itu salah tuh tulisannya. Harusnya 15 derajat. Kemudian selanjutnya ada palet cetak. Pada bahan ajar ini, palet cetak yang dibahas ada palet cetak offset. Sesuai dengan namanya, offset. Off sebelum pada setting, penyetingan. Sistem cetak menggunakan antara atau tidak langsung. Bagian image pelat cetak menerima tinta dipindahkan ke kain karet, blanket, kemudian dipindahkan ke kertas. Ada 2 jenis plat cetak, yaitu plat cetak positif dan negatif. Ukuran plat cetak terdiri dari berbagai macam sesuai ukuran mesin cetak yang dipakai. Nah, ini ada keuntungan plat negatif. Untuk pekerjaan hitam putih atau black white itu lebih bagus. Namun kurang sesuai untuk pekerjaan warna. Nah, montase beberapa warna sangat sulit. Jadi kalau kalian mau ada pekerjaan yang hanya gambarnya itu hitam putih, itu gunakan plat cetak negatif. Kemudian keuntungan plat positif untuk pekerjaan hitam putih dan berwarna itu bisa pinggiran film dan debu tetap tinggal di permukaan plat. Nah, itu keuntungan plat negatif dan plat positif. Selanjutnya, bahan baku bidang pekerjaan cetak. Tadi pracetak ya, sekarang bidang pekerjaan cetak. Yang pertama ada tinta cetak. Tinta cetak offset mempunyai sifat alir atau yang sering disebut rheologi. Sifat alir tinta cetak antara lain viskositas adalah kekentalan tinta cetak atau ukuran tekanan dalam internal friction.
dari suatu zat cair terhadap alirannya yang diukur dengan alat ukur viskometer dengan satuan sentipoise. Kemudian yang kedua sifatnya ada flow, adalah daya alir tinta agar dapat turun dengan baik mulai dari bak tinta sampai ke kertas. Selanjutnya ada sifat thickness yaitu kelengketan, sifat daya tarik internal dan eksternal tinta terhadap permukaan kertas sampai terjadi perpindahan tinta ke kertas dengan sempurna. Maaf, batuk dulu. Kemudian ada thixotropi, yaitu sifat tinta akan mengalir bila kena gerakan dan akan diam kembali apabila gerakan tersebut dihentikan. Yang terakhir drying time, yaitu sifat pengeringan tinta sampai dengan ke pori-pori kertas. Nah, selanjutnya ada bahan cetaknya yaitu kertas. Kertas yang digunakan ini itu berbeda dengan kertas yang digunakan ketika pracetak. Meskipun ada beberapa yang digunakan yang sama, tergantung dari kebutuhan produksi kita. Kertas cetak yang digunakan untuk mencetak dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada uncoated, contohnya ada HVS, HVO, karton, kertas koran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada coated, contohnya art paper, coated paper, matte coated, cast coated, art karton, dan coated karton. Kemudian yang ketiga ada non-absorption paper, contohnya vinyl sticker, UPO, Typex, gold foil, aluminium foil, art synthetic paper. Nah, itu jenis-jenis dari kertas yang biasa digunakan oleh pelaku-pelaku dunia desain grafika. Kemudian ada ukurannya juga, ukuran plano, yaitu ukuran kertas yang belum dipotong. Ada 2 jenis ukuran, yaitu berdasarkan satuan internasional. Ukurannya banyak, ada seri A, seri B, ukuran C, seri D, ukuran US, standar, North Amerika, kemudian ada ukuran seri R, ukuran seri F, ukuran ANSI, ukuran ARCH. Itu banyak ukurannya. Kemudian yang kedua berdasarkan standar 16 inch yang biasa kita hitung dengan panjang kali lebar. Nah, bahan selanjutnya yaitu bahan baku bidang pekerjaan cetak yaitu kain karet atau blanket. Pengalihan tinta pada cetak offset adalah tidak langsung, artinya tinta pada plat cetak itu tidak langsung dipindahkan ke kertas media perantara, yaitu kain karet blanket. Nah, fungsi kain karet itu adalah menerima tinta dari plat cetak dan memindahkannya ke permukaan kertas. Jadi dari tinta itu dari plat cetak itu tidak langsung ke kertas, tapi dari karet dulu. Menerima tinta dari plat cetak, kemudian ke karet, kemudian baru ke permukaan kertas. Susunan blanket terdiri dari beberapa lapisan yang dihubungkan dengan perekat sehingga menjadi kesatuan pada lembar kain karet. Jenis-jenis blanket dan penggunaannya ada blanket biasa konvensional. Susunan kain karet biasa terdiri dari lapisan-lapisan yang seluruhnya padat, sehingga apabila mendapat tekanan akan bergerak ke samping dan merubah bentuk gambar yang diterima dari plat. Kain karet konvensional ini dipakai untuk menangani jenis cetakan yang tidak menuntut mutu tinggi. Yang standar-standar kalian gunakan kain karet atau blanket biasa yang konvensional. Susunan kain karet termampatkan tidak seluruhnya terdiri dari lapisan padat tetapi dilengkapi dengan lapisan karet. Kemudian selanjutnya bahan baku bidang pekerjaan purna cetak. Untuk bahan baku bidang purna cetak itu terdiri dari kawat jahit dan juga benang jahit. Nah, kawat jahit ini terdiri dari ada dua jenis. Jika kalian menggunakan mesin untuk menjahitnya, maka kawat jahitnya itu akan berupa gulungan. Sedangkan jika menggunakan alat stapler, itu kawat jahit yang digunakan adalah berbentuk persegi. Nah, Bapak kali ini tidak ada contohnya. Nanti kalau misalkan ada, Bapak akan perlihatkan contohnya. Benang jahit. Nah, benang jahit yang digunakan itu harus memperhatikan kualitasnya. Benang jahit yang berkualitas itu tidak mudah putus, kuat, elastis, dan akan menghasilkan jahitan yang awet. Nah, ini ada yang tertinggal di bahan baku yang tadi pekerjaan cetak, yaitu ada lem. Lem itu terbagi 2, ada lem panas dan lem dingin. Lem panas ini digunakan untuk sistem jilid perfect binding atau jahit sempurna. Lem meleleh dalam suhu tertentu ketika digunakan untuk menjilid buku. Nah, di samping itu ada gambar contoh dari lem panas. Nah,
yang di bawah itu sebelum dipanaskan itu berupa seperti butiran-butiran, kemudian dimasukkan ke dalam alat pemanasnya seperti yang ada di atas, kemudian nanti meleleh pada suhu tertentu baru bisa digunakan. Nah, mesin peleleh lem ini disebut mesin Perfect Binding Muller Martini. Gedenya mesinnya. Kemudian yang kedua itu ada lem dingin. Lem dingin itu banyak macamnya. Ada mulai dari lem kuning, biasa suka kita sebut dengan lem Aibon, padahal Aibon itu adalah mereknya. Kemudian ada lem putih, lem kayu, ada lem Super Alteco yang sekarang itu biasa kita sebut dengan lem Korea. Kemudian ada glue gun, hot glue, lem tembak atau biasa disebut lem tembak yang harus pakai alatnya yang kayak tembakan, kemudian dimasukkan, dicolokkan ke listrik. Itu bisa memanaskan. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kalkulasi grafika pada kali ini. Semoga yang disampaikan itu menjadi sumber belajar kalian di rumah. Dalam masa pandemi ini kalian wajib untuk menjaga kesehatan kalian, tetap di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq.